Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3 tentang metodologi penelitian dengan NIM saya sendiri, yaitu F1F11973. Itu dengan soal jelaskan 3 hal penting masing-masing dengan contoh konkret yang menjamin data atau penelitian dalam bidang farmasi harus memenuhi syarat valid dan reliable. Jadi sebelumnya saya akan menjawab kalau syarat dari valid dan reliable itu jika hasil validitas itu tidak akan menjamin reliable dan reliable tidak akan menjamin validitas. Tapi jika tiga tipe dari kriteria ini atau tiga-tiganya yang ada pada kriteria ini, jadi kriteria ini memiliki 3 tipe, yaitu konstruk, kriteria, konten atau isi dengan validitas kriteria. Jadi jika validitas 3 ini sudah terpenuhi, maka hasilnya udah pasti reliable. Misalnya gini, jika di dalam penelitian itu penelitiannya itu validitasnya udah validitas konstruk, sudah validitas kriteria, sudah validitas konten atau isi, maka hasilnya ini pasti reliable. Jadi di sini saya akan menjelaskan, yaitu untuk validitas konstruk itu tentang konsep yang akan diukur. Jadi itu kesesuaian hasil alat ukur ini dengan kemampuan yang ingin diukur. Di sini hasilnya tuh diakui, tidak keliru, dan substansinya tidak akan keliru. Jadi emang hasilnya tuh udah pasti gitu. Emang hasilnya tuh dapat dipercaya gitu. Nah, contohnya tuh dengan kayak misalnya kita tuh neliti kayak pengen mengisolasi senyawa gitu kan. Nah, kita tuh kan juga menghitung menggunakan kayak melakukan penelitian gitu dengan pengukuran, misalnya digunakan dengan kromatografi lapis tipis gitu, dihitung RF-nya dan segala macam. Nah, itu kan hasilnya pasti bakal hasilnya tuh diakuin gitu, karena emang yang kita lakukan itu misalnya hasilnya tuh emang benar-benar murni gitu. Jadi tuh emang diakui gitu, hasilnya tuh tidak keliru gitu. Terus yang kedua tuh ada validitas konten atau validitas isi. Itu tuh ketepatan alat ukur dan isi alat ukur tersebut, materi atau bahannya tuh benar-benar yang representatif gitu. Nah, item yang ditanya, jadi tuh kayak item yang ditanyakan tuh atau yang dicari itu tuh saling berkontribusi, saling berkolerasi, saling berhubungan gitu. Jadi tuh kalau misalnya ada satu yang hasilnya salah, maka hasil yang lain juga ikut salah. Nah, contohnya itu juga seperti mengisolasi senyawa bahan aktif gitu kan. Kalau misalnya tuh kayak mana ya? Kalau misalnya tuh kayak kita nih ngambil bahan, terus kita melakukan misalnya tuh kayak kita mengambil bahan tuh dari yang emang memiliki aktivitas tinggi aktivitas senyawanya tinggi di bagian tumbuhan itu. Terus kita melakukan dengan ekstraksi yang asal-asalan, dengan kita melakukan perlakuan yang asal-asalan, maka tuh misalnya kita melakukan ekstraksi asal-asalan, terus kita melakukan fraksinasi atau segalanya yang benar gitu, itu kan hasilnya bakal terganggu, hasilnya tidak akan valid, hasilnya itu kan bakal kayak tidak terjamin, karena dari yang sebelumnya tuh hasil dilakukannya tuh yang ala kadarnya gitu. Jadi tuh kalau untuk konten sendiri tuh kita tuh harus berhubungan, jadi tuh saling mempengaruhi. Jadi hasil dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sampai dia menjadi ekstrak yang benar-benar ekstrak murni, itu tuh saling mempengaruhi hasilnya gitu. Terus untuk validitas validitas dari kriteria itu sejauh mana hasil ukuran itu sesuai dengan ukuran validitas konsep yang sama gitu. Nah, dan di sini tuh hasilnya tuh bisa diramalkan atau bisa diprediksi gitu. Itu tuh contohnya sendiri, itu hasil yang kita dapatkan tuh kita ukur atau kita lihat korelasinya dengan hasil penelitian orang, apakah sama ataukah ada yang berbeda, ataukah kayak berbeda jauh atau berbeda sedikit. Ditengok pendekatannya tuh, dilihat apakah hasilnya itu benar-benar valid atau tidak. Nah, jika dari 3 ini sudah terpenuhi semua, maka reliable itu pasti terjamin gitu. Jadi menurut saya 3 hal penting itu cukup dilihat dari validitasnya, yaitu kriteria, konstruk, sama
konten atau isi. Karena dari yang saya tangkap selama perkuliahan yang telah dilakukan itu, yang dijelaskan itu hanya validitas, inti dari validitas masing-masing itu. Karena kalau 3 validitas itu udah terpenuhi, maka reliable pasti mengikuti gitu, pasti reliable juga terjamin.